anak-anak kita disuruh mengerjakan tugas rumah tangga, mau tapi selalunya sering diingatkan. Nah, kenapa sering diingatkan? Ini dia masalahnya teman-teman. Ada masalah besar di dalam otak anak-anak kita nih. Yang pendidikan kita, pengasuhan kita menjadikan kita ini jadi lelah jadi orang tua, karena metode sebagian besar orang tua dan guru itu adalah menanamkan nilai dengan cara memberitahu gitu. Ya, memberitahu anak itu boleh tentu saja, tetapi jika sebagian besar metodenya memberitahu, itu mematikan akal manusia. Ketika kita memberitahu pada anak tentang sebuah perbuatan, maka kita menganggap anak ini pada dasarnya adalah otaknya tempat menyimpan informasi, bukan mengolah informasi. Dampak yang kedua akhirnya anak itu proses untuk menjadi matang mentalnya itu menjadi lebih lama. Kenapa bisa begitu? Karena anak-anak itu, kata orang Sunda ya, lila hidengna gitu. Lama dewasanya gitu. Kalau bahasa Indonesianya. Kenapa lama dewasanya? Proses kematangannya lama. Karena memang otaknya tidak didaya gunakan dengan baik. Otaknya hanya tadi dijadikan tempat informasi. Apa sih akibat anak kita dikasih tahu? Mereka hanya bisa bergerak jika sudah ada informasi yang datang ke dalam otak dia. Itulah bahayanya anak kita dikasih tahu. Makanya akhirnya kita bilang, harus berapa kali sih ayah bilang? Kamu tuh ngerti gak sih? Padahal anak-anak bermasalah itu bukan gak ngerti, mereka ngerti. Nah, ketika kita memberikan tugas rumah tangga sama anak, kan kita harus ngajak ngobrol panjang lebar sebelum ngasih tugas itu. Nah, kenapa sih harus ada tugas gitu? Kenapa sih harus ada punya peran gitu? Kenapa sih di rumah ini tuh tidak boleh hanya ibu doang yang mengerjakan tugas rumah tangga gitu? Nah, itu panjang lebar dibicarakannya. Nah, kemudian setelah panjang lebar begitu, jadi diajak mikir, akalnya itu dilatih gitu ya. Yang kedua, nanti harus sepakat dulu. Wah, dia paham gitu misalnya. Kalau nggak mau mengerjakan tugas rumah tangga, berarti gimana? Oh, di rumah ini ada hak dan kewajiban. Kalau kamu pengen dipenuhi haknya sebagai anak, maka lakukan kewajibannya. Jadi kamu pengen haknya aja, maaf ya, ayah ibu tidak bisa memberikan hak kamu sebagai anak gitu, ya kan? Yang kedua, setelah disepakati meskipun paham, anak kita langsung konsisten? Tidak. Nah, anak ini misalnya dia mau mengerjakan semua pekerjaan rumah, tapi harus selalu diingatkan. Supaya kita menghindari berlebihan mengingatkan, caranya adalah kasih batas. Nyuci piring paling telat jam berapa, beresin kasur paling telat batasnya apa gitu. Misalnya kalau di rumah saya sebelum tidur harus nyuci piring gitu. Jika nanti dia ketiduran dan gak nyuci piring, sediain namanya konsekuensi. Kalau di rumah saya konsekuensinya adalah besoknya gak boleh sekolah gitu. Enak dong gak boleh sekolah. Kalau nggak sekolah berarti nggak melaksanakan kewajiban. Kalau nggak melaksanakan kewajiban berarti haknya dicabut hari itu gitu.